posisinya dia untuk tetap pada gugatan perceraiannya kok. Tidak ada alasan lain untuk ibaratnya bersatu menuju kembali kepada pasca. Itu aja semua tawaran kami. Bandingnya Saudara Aska atas putusan perceraiannya Nindi, Bu. Untuk perkara Askara Prasadi Harsono bin Dede Harsono yang digugat oleh istrinya sudah menyatakan permohonan banding tertanggal 19 Mei 2021. Jadi kuasa hukum pemohon banding atau pembanding telah menyatakan mengajukan permohonan banding tertanggal tersebut, namun memori bandingnya belum disampaikan, sehingga karena putusan sudah diumumkan dan sudah diberitahukan bahwa putusan nomor 230/3 2021 PJS telah dikabulkan dengan isi putusan yang pertama adalah dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat dalam pokok perkara, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, terus dikabulkan gugatan cerai gugat kami maksud, menjatuhkan talak 1 bagi sutro dari tergugat terhadap penggugat, menetapkan anak yang bernama Abirama Dainendra Harsono yang kini berumur di bawah masih di bawah umur atau belum mumayyiz, berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang. Selanjutnya juga pihak tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap untuk anak tersebut sejumlah 10 juta rupiah dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. 10 jutanya tuh satu kepala atau untuk 2 kepala, Bu? Kan kebetulan anaknya 2 nih, Bu. Karena anaknya 2 itu batas minimal ya, batas minimal untuk pemeliharaan 2 orang anak tersebut. Yang bernama tadi yang telah saya sebutkan ya, Abirama Dainendra Harsono serta Akifa Dinara Prasadi Harsono untuk 2 orang. Untuk 2 orang ya, Bu. Pihak tergugat atau pembanding baru mengajukan permohonan banding, baru pernyataan banding. Jadi untuk memori bandingnya belum disampaikan, sehingga kami belum dapat memberikan informasi apa yang dia banding. Oke. Apa materi apa yang dia akan ajukan banding tersebut. Berarti pihak tergugat baru ingin mengajukan memori banding ya, Bu. Ada batas. Belum ada memori banding. Baru mau mengajukan ya, Bu. Baru permohonan banding. Itu tanggal 19 Mei tadi 2021. Oke. Ada batas waktunya, Bu? Batas waktunya itu sejak diajukannya permohonan banding ya 1 bulan. Jadi nanti setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dia udah terima, dia mengajukan akta permohonan banding, lalu para pihak diberitahukan dari pernyataan permohonan banding dari pembanding tersebut, nanti akan ada tanda terima memori banding. Setelah itu tanda terima memori banding, dari kurun waktu tersebut dari pernyataan banding sampai dengan 1 bulan, kalau dia tidak mengajukan memorinya gitu, tetap berkas perkara untuk banding akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Oke. Bu, dalam banding ini proses yang akan dilakukan sama pengadilan sendiri akan seperti apa sih? Proses untuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ya menerima, memeriksa, meneliti berkas perkara tersebut, serta nanti kalau sudah lengkap tentu memutuskan, sama seperti halnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan, cuman dia putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan diperiksanya. Berarti seperti umumnya ada proses sidang gitu atau tidak, Bu? Yang di Pengadilan Tinggi Agama itu adalah berkasnya, tidak prinsipalnya. Jadi berkas, baik berkas permohonan banding dari pembanding, memori banding, dan kontra memori banding atau jawaban dari pembanding, semua berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Banding dari pihak Askara sendiri untuk
perceraiannya seperti apa sih Bang? Ya kalau misalnya bicara banding dari pihak Pak Askara itu hak mereka. Sedangkan untuk dari kami, Mbak Nindi kan belum ada konfirmasi apa-apa menanggapi itu. Begitu Bang. Berarti Mbak Nini sendiri belum tahu ya Bang kalau misalnya ada banding? Halo? Bang, Halo? tapi Mbak Nini sendiri belum tahu ya Bang kalau misalnya ada banding? Kemungkinan pasti Mbak Nini pasti tahu lah kan, karena udah ada di media-media itu, terus udah ada bahasa-bahasa sebelum adanya putusan bahwa dari pihak kuasa hukumnya Pak Askara ingin ingin banding juga dalam mempertahankan rumah tangganya gitu. Tapi jika memang pihak Askaranya kekeh untuk banding tidak bercerai, Mbak Nindi akan tetap pada keputusannya untuk bercerai atau kemungkinan ada rujuk atau gimana gitu Bang? Mbak Nindi tetap pada posisinya dia untuk tetap pada gugatan perceraiannya. Tidak ada alasan lain untuk ibaratnya bersatu rujuk kembali kepada pasca. Itu aja semua tahun kami. Terkait tudingan ada pria idaman lain itu gimana Bang dari pihak Mbak Nindi? Kalau adanya pria idaman lain terhadap Nindi Ayuda, kami nggak ngerti, nggak tahu juga karena memang selama ini tidak ada istilahnya informasi yang masuk kepada kami itu. Bang, Pria idaman lain nggak ada. Itu kan hak-hak daripada pihak apa Askara aja lah. Kalau misalnya ada pembuktian, ya silakan buktikan kan gitu aja. Bang, ini ada alasannya nih Bang, kenapa pihaknya sekarang ngajuin banding. Yang pertama katanya ada 2 orang anak, yang kedua ada pil yang merusak rumah tangga. Nah yang ketiga keberatan dengan alasan putusan hakim yang memihak ke penggugat. Gimana Gitu pengantaran Bang. Jadi kalau misalnya yang pertama adanya anak, ya kedua anak itu kan tetap dalam pengasuhan orang tuanya, ibunya, bukan orang lain. Tanggung jawab bersama antara Pak Askara dan Mbak Nindi. Yang pertama saya jawab. Yang kedua untuk masalah pil kami tidak tahu menahu. Yang ketiga untuk putusan pengadilan itu kan pengadilan memutuskan, bukan daripada pihak kami. Tetapi dasar-dasar seperti itu silakan aja. Itu merupakan hak daripada kuasa hukum Pak Askara. Dari pihak Pak Askara itu hak mereka, nggak apa-apa, silakan aja mau banding, mau kasasi, mau apa, itu hak hukum mereka, nggak ada masalah. Begitu aja. Itu kan merupakan upaya hukum mereka untuk pihak Pak Askara. Nggak apa-apa, silakan. Gitu, bro. Oke Bang, yang soal biaya per bulan 10 juta untuk 2 anak, Bu Nindi sendiri bersedia atau ada keberatan atau bagaimana Bang? Ya kalau misalnya kayak menilai ya sih ya pasti Mbak Nindi ada sedikit keberatan, tetapi itu tidak menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi Mbak Nindi. Dan Mbak Nindi kan seorang perempuan yang kuat juga kan, tegar, dia juga bisa kok membiayai kebutuhan hidup anaknya nanti ke depan. Seperti itu aja. Bang, sebelumnya kan Nindi ini menuntut 100 juta per bulannya, tapi majelis hakim memutuskan hanya 10 juta per bulan karena melihat kondisi Askara ini kan sekarang sedang ada di penjara. Nah, dari pihak Nindi sendiri bagaimana Bang? Ya kita juga menerima secara normatif aja. Orang di penjara gimana mau menghasilkan? Kan begitu. Permintaan tuntutan kita di dalam gugatan itu 100 juta per bulan, yaitu hak daripada Mbak Nindi kan. Tetapi kalau dikabulkannya 10 juta per bulan, ya mau tidak mau dia terima. Dengan kondisi situasinya bahwa Pak Askara masih dalam proses proses hukum kan gitu. Kan tidak mungkin orang di penjara tidak berpenghasilan dengan ini, kan nggak mungkin, nggak masuk akal juga. Tetapi ya itu Mbak Nindi seorang wanita yang kuat, yang tegar, dia menerima, ya udah nggak ada masalah.